Halo sahabat Satya Negara, dimanapun Anda berada, bersama saya Iko, host Anda di sini. Kita berjumpa kembali di Monday Clinic. Untuk kali ini, narasumber kita adalah seorang dokter yang cantik sekali, masih muda, wajah halus, ya, dan beliau adalah seorang dokter spesialis kulit dan kelamin. Mari kita sambut Dr. Indri. Halo dokter. Halo, sehat dok? Sehat dok. Mantap. Jadi gini dok, saya ingin bertanya, sekarang kan sedang trending masalah tindakan PRP. Apakah PRP itu dok? Oke, iya dok. Sekarang memang lagi ngetren PRP ya dok, sering kita dengar. Nah untuk PRP sendiri sebenarnya itu adalah singkatan dari platelet rich plasma, yang diartikan sebagai plasma darah yang kaya akan trombosit. Nah fungsinya apa sih? Jadi untuk PRP ini kita ambil darahnya dari pasien sendiri, kemudian manfaatnya sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan dan juga penyembuhan jaringan. Nah, hal ini dikarenakan dalam PRP ini terkandung banyak sekali faktor pertumbuhan atau growth factors. I see. Nah, kalau gitu, apa saja indikasi untuk pemberian terapi PRP ini dok? Oke, jadi faktor pertumbuhan yang telah saya sebutkan tadi memiliki banyak manfaat dok, terutama untuk kulit. Yang pertama, dia dapat meningkatkan produksi kolagen sehingga kulitnya bisa diperbaiki tekstur maupun elastisitasnya. Jadi kulitnya bisa lebih kenyal, kemudian bisa lebih halus, pori-porinya lebih kecil, dan juga mengurangi kekenduran pada kulit. Kemudian untuk yang kedua, dia dapat meningkatkan pembentukan pembuluh darah yang baru, sehingga oksigen dan juga nutrisi ke jaringan kulit bisa mengalir lebih banyak dan lebih bagus lagi, sehingga tampilan dari luarnya kita bisa lihat kulit yang lebih cerah dan juga lebih glowing. Kemudian untuk manfaat yang ketiga, dia juga bisa meningkatkan produksi sel-sel kulit yang baru atau regenerasi kulit sehingga menghambat penuaan. Nah, kemudian untuk kasus-kasus yang bisa ditangani dengan PRP, yang pertama adalah untuk penyembuhan luka, terutama pada luka-luka yang menahun dok, seperti misalnya luka akibat diabetes, kemudian luka akibat gangguan pembuluh darah. Lalu yang kedua untuk kebotakan atau kerontokan rambut. Lalu yang ketiga untuk peremajaan kulit, seperti contohnya kulit yang kendur, kemudian acne scar, dan juga kerut yang ringan. Itu dok. Nah, dok, kalau treatment itu buat ada tindakan kan? Nah itu prosedurnya seperti apa sih dok? Apakah pasiennya terlentang atau pakai pisau atau apa? Silakan dokter terangkan bagaimana. Oke, jadi prosedur PRP ini, jadi pasiennya nanti akan ke laboratorium dok untuk diambil darahnya. Darah yang diambil sebanyak 10 cc. Kemudian darah tersebut akan diproses di laboratorium, namanya dicentrifuge, itu untuk memisahkan PRP dengan komponen darah lainnya. Lalu untuk langkah yang terakhir adalah PRP tersebut akan disuntikan atau diinjeksikan ke pasien, baik secara langsung ataupun bisa dengan kombinasi dengan treatment lainnya, misalnya dengan microneedling ataupun dengan laser. Oh, jadi darah pasien diambil dulu, diproses di laboratorium, kemudian disuntikan kembali ya. Ya. Jadi kalau dari efek samping, nanti kita tanya efek samping ya. Tapi sebenarnya tidak perlu khawatir karena ininya dari diri si pasien sendiri ya, bukan dari orang lain ya, bukan didorong orang lain. Oh. Nah, kemudian kapan efek PRP ini terlihat atau setelah berapa kali terapi gitu, seperti apa dok? Ya, jadi untuk efek terapi pada masing-masing pasien pasti bervariasi ya dok. Nah, untuk rata-ratanya sekitar 1-3 bulan pasca treatment. Nah, kemudian treatmentnya juga harus rutin, di mana yang dikatakan rutin itu 3-4 kali treatment dengan jarak waktu 1 bulan. Dan hasil dari treatmentnya ini bisa bertahan sampai 6 bulan ke depan. Oke, jadi sampai 6 bulan ke depan bisa ya. Nah, apa kelebihan treatment PRP ini dibandingkan treatment yang lain dok? Oke, mungkin untuk kelebihannya tadi sempat kita singgung juga ya, dokter juga sempat bicarakan bahwa PRP ini memang dari tubuh pasien sendiri, sehingga risiko untuk alerginya lebih kecil. Kemudian untuk tindakan yang dilakukan juga sederhana, jadi efek sampingnya juga pasti lebih minimal. Nah, tapi tetap ada efek sampingnya ya dok ya? Tentu saja dok. Kira-kira efek sampingnya apa dok? Untuk efek sampingnya, yang pertama adanya nyeri ataupun memar pasca suntikan, kemudian yang kedua bisa terjadi perdarahan, dan yang ketiga bisa terjadi infeksi jika dilakukan dengan tidak steril.
apakah semua orang bisa menjalani treatment ini atau ada screening tertentu, dok? Jadi untuk PRP ini tidak semua orang dok bisa dilakukan PRP. Jadi pada kondisi misalnya ada kondisi penyakit berat yang mengakibatkan jumlah trombositnya itu tidak normal, itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, untuk penyakit hati yang kronis juga tidak bisa. Lalu orang-orang yang mengonsumsi obat pengencer darah itu juga tidak bisa dilakukan PRP karena seperti yang tadi saya sebutkan bisa ada efek samping perdarahan. Lalu yang terakhir pada pasien dengan infeksi yang berat. Nah, ini pasti PRP bisa dilakukan di kita ya dokter ya? Bisa dok. Jadi para sahabat Jatinegara yang ingin atau mungkin ada luka yang belum sembuh benar atau ingin tampak lebih muda, lebih glowing, silakan Anda bisa melakukan treatment PRP, tapi tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, seperti yang telah disampaikan Dr. Indri tadi. Dengan demikian berakhir Monday Clinic kita kali ini. Sampai bertemu di Monday Clinic yang berikutnya. Dadah!